Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tidak terasa Ramadan beranjak pergi meninggalkan kita. Tapi bagaimanakah kita mengakhirinya? Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu dilihat tergantung bagaimana akhirnya. 10 hari terakhir bulan Ramadan yang kita jalani saat ini adalah puncak ibadah selama Ramadan. Ia adalah tolak ukur keberhasilan ibadah kita. Ibarat kita lomba lari, kita akan sampai ke garis finish, maka sepatutnya kita kerahkan seluruh tenaga agar memenangkan pertandingan sukses ibadah di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari-hari yang sangat istimewa. Allah sampai bersumpah di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asr, demi fajar, demi malam yang 10. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersabda, Inna hadzal syahr qad hadarakum, bulan ini telah datang kepadamu, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang terhalang darinya, maka dia terhalang dari semua kebaikan. Wala yuhramu khairaha illal mahrum. Dan tidak ada yang terhalang dari kebaikannya kecuali orang yang benar-benar terhalang. Apa artinya? Artinya dia yang melewati malam Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang paling rugi. Dia adalah orang yang paling sial, karena Allah berikan umur kesehatan panjang, tetapi dia tidak mau berburu malam Lailatul Qadar. Demi Allah, kenikmatan duniawi yang kita kejar tentu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dan keberkahan iktikaf berburu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW sangat semangat mencontohi kita. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-asrul akhir min Ramadan, Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'dzarahu, beliau kencangkan sarungnya. Artinya beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan kasur, meninggalkan istri-istrinya. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW sampai tidak tidur di malam hari, atau beliau tidur hanya sedikit. Wa aiqadha ahlahu, beliau Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk beribadah. Kalaulah Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk ibadah, menjemput malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir, maka usahakan kita juga membangunkan keluarga kita, teman-teman kita. Mengapa? Man dalla ala khairin falau mithlu ajri fa'ilihi, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Betapa besar pahala kita bisa mengambil kebaikan, pahala-pahala dari orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar jika kita mampu membangunkan mereka. Maka bangunkan keluarga teman-teman kita juga. Jangan sampai kita mau masuk surga sendiri. Sungguh surga itu terlalu luas untuk kita tepati sendiri. Bahkan ada sebuah surat secara khusus untuk memuliakan malam Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar. Sampai Imam Nawawi dalam kitabnya, dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan Lailatul Qadar itu khusus diberikan untuk umat ini. Padahal umat Nabi Muhammad SAW adalah umat paling belakang datangnya, tetapi paling pertama masuk surga karena keberkahan dari Lailatul Qadar. Maka ada 5 hal yang perlu kita lakukan untuk melawan rasa malas di 10 hari terakhir. Ada 5 hal yang kita perlu lakukan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah hendaknya kita luruskan niat dan jujur kepada Allah bahwa kita benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang terpilih dan tidak sembarang orang. Bahkan mungkin ada orang yang Allah tidak mau lihat orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Mengapa demikian? Karena dia tidak jujur kepada Allah. Dia tidak benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Masih ada sifat munafik dalam hatinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 46, walau aradul khuruja, dan jika mereka mau berangkat, la'addu lahu 'uddah, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, walakin karihallahum bi'atahum fathabbatahum, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatannya, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Wakilak udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak diinginkan Allah untuk beribadah di 10 hari terakhir, karena masih ada sifat kemunafikan, masih kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah mari kita perbanyak tobat dan istighfar kepada Allah. Kenapa kita terasa begitu berat iktikaf atau memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir? Karena kita masih terlalu cinta dunia dan banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Maka dosa-dosa itulah yang membuat kita berat kemudian untuk memaksimalkan hari terakhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah hendaknya kita beribadah dengan ilmu. Kita perlu mempelajari fikih iktikaf agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai man 'abadallahu bighairi ilmin kana yufsidu aktsar mimman yuslih. Jangan sampai kita termasuk orang yang ahli ibadah tetapi tanpa ilmu, maka lelah kita tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang perlu kita lakukan adalah hendaknya kita cari teman dan lingkungan orang-orang soleh. Tentu iktikaf di Masjidil Haram Mekah berbeda kesannya ketika kita iktikaf di masjid di kampung, karena lingkungan mempengaruhi. Maka usahakan kita cari teman di bulan Ramadan itu lebih soleh dari kita. Dan mohon doanya, semoga saya dan kita semua, semoga tahun depan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iktikaf 10 hari terakhir Ramadan di Masjidil Haram Mekah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar senantiasa kami mengingatmu, merasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa memperbaiki ibadah kami. Maka yuk teman-teman, masih ada kesempatan 8 hari lagi. Mari segalanya kita persiapkan sebelum 10 hari Ramadan meninggalkan kita. Mari kita iktikaf, dan iktikaf tidak hanya zahir kita tetapi juga hati dan lisan kita. Iktikaf tidak perlu banyak ngobrol, tidak perlu masih banyak sibuk jual beli online di masjid. Kalaupun kita tidak mampu iktikaf 10 hari terakhir karena kesibukan duniawi kita, maka bisa ambil di malam ganjil. Kalaupun tidak mampu di malam ganjil, luangkan waktu, paksakan diri bangun walaupun 1 jam. 1 jam beribadah sama seperti mendapatkan ibadah selama 10 tahun lamanya. Jikapun tidak mampu 1 jam, luangkan waktu 1 menit untuk berdoa agar diampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah izinkan kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau seperti selama 83 tahun lamanya beribadah tanpa putus melebihi usia kita. Kalaulah Allah izinkan mendapatkan Lailatul Qadar sebanyak 100 kali dalam hidup kita di dunia ini, berarti seolah-olah kita ibadah seperti 8300 tahun lamanya. Akan tetapi yang terpenting adalah kita niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun keberkahan Lailatul Qadar adalah hanya hadiah atau bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai baru kita menyesal ketika kita sudah di alam kubur atau di akhirat. Padahal sejatinya kita semua pasti mendapatkan Lailatul Qadar selama kita mau beriktikaf di 10 hari terakhir. Saya tutup dengan perkataan yang sangat bijak dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau pernah berpesan,
Janganlah engkau tangisi kepergian Ramadan, karena Ramadan pasti akan kembali. Akan tetapi tangisilah dirimu sendiri, karena takut ketika Ramadan kembali sedangkan engkau telah pergi ke alam kubur dan minta dikembalikan untuk berjumpa dengan Ramadan lagi. Barakallahu fiikum.